apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Menipu tauke karet sebesar 40 juta rupiah, seorang pria di Kabupaten Pali ditangkap polisi. Ribuan pesepeda dari dalam negeri serta mancanegara mengikuti ajang Sriwijaya Ranau Grand Fondo keempat di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Melihat lebih dekat indahnya Desa Bura yang menjadi jantung ekonomi warga. Sempat buron seorang penipu terhadap tauke karet di Kabupaten Pali akhirnya tertangkap polisi. Modus yang digunakan pelaku yaitu pura-pura menjual getah karet dan meminta uang muka sebesar 40 juta rupiah. Kejar-kejaran antara penipu tauke karet bernama Nur Hasan alias Wisnu dan polisi terjadi di Desa Perambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Polisi mencoba mengejar pelaku setelah sebelumnya melakukan pengintaian. Tidak membutuhkan waktu yang lama, pelarian pelaku akhirnya bisa dihentikan dan polisi dengan mudah menangkap pelaku tanpa adanya perlawanan. Nur Hasan alias Wisnu merupakan penipu yang telah merugikan tauke karet bernama Mas Tony sebesar 40 juta rupiah. Penipuan ini dilakukan pelaku pada 1 Mei 2020 lalu dengan modus pelaku pura-pura ingin menjual getah karet seberat 20 ton terhadap korban. Pelaku kemudian meminta uang muka sebesar 40 juta rupiah, namun setelah uang muka sudah diberikan oleh korban, getah karet yang dijanjikan justru tak kunjung datang dan pelaku menghilang. Pelaku ini menghubungi korban via telepon, menyatakan bahwa dia memiliki tempat pengumpulan karet. Setelah itu pelaku menemui korban di rumah korban, minta uang muka sebesar 40 juta rupiah untuk meyakinkan korban disertai garasi dan materai. Dengan janji 2 minggu kemudian, namun setelah lewat dari janji yang disampaikan, sampai saat ini karet tersebut tidak pernah ada. Ternyata pelaku ini juga tidak memiliki usaha yang disampaikan. Selain pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti kwitansi pembayaran dan sisa uang milik korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat polisi dengan pasal penipuan yang ancaman hukumannya paling lama 5 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Seorang pemilik usaha minuman keras oplosan berskala besar di Kabupaten Banyuasin ditangkap polisi. Pelaku ditangkap saat sedang mendistribusikan ribuan miras oplosan di Pasar Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Sulianto tertangkap oleh Ditreskrim Sus Polda Sumatera Selatan saat membawa puluhan dus minuman keras yang disimpan dalam kendaraannya. Sulianto tertangkap di kawasan Pasar Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Setelah menangkap Sulianto, polisi kemudian melakukan pengembangan. Dari pengembangan ini diketahui jika Sulianto memproduksi sendiri minuman keras oplosan di rumahnya di kawasan Lorong Balai Transmigrasi, Kecamatan Takang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Polisi pun langsung bergerak ke TKP kedua. Di TKP kedua, polisi ditemukan 1.800 lebih botol minuman siap edar dengan berbagai merek, alat pres tutup botol, 6 botol pewarna makanan, dan 8 jerigen kosong bekas alkohol. Menurut Sulianto, ia sudah memproduksi miras oplosan sejak bulan Maret 2022. Dalam 1 bulan, ia mampu memproduksi 480 botol miras oplosan. Otodidak, terus untuk per bulannya berapa? Ya paling nggak sampai 100, paling banyak 100. 100 dus apa 100 botol? 100 dus. Berapa duit itu untuk pendapatan Bang? Ya paling keuntungan 1 dus 50.000. Ini kita kerja sendirian kok ya? Iya sendiri. Oke. Untuk biaya pemasaran siapa yang bantu nih kok? Sendiri ya. Jadi dijual di mana? Pedagang kaki lima kan? Di Pekaralang,
hari ini fungsi Banyuasin. Iya, itu rata-rata klub malam atau pedagang Enggak, di kaki lima. Miras oplosan ini diedarkan dan didistribusikan oleh tersangka ke sejumlah daerah seperti Kabupaten Ogan Ilir, Muara Enim, Pagar Alam, Musi Banyuasin, bahkan keluar Provinsi Sumatera Selatan. Kaitan dengan kandungannya, kalau menurut kita pasti berbahaya karena dibuat bukan dengan komposisi yang standar yang dimiliki saat ini. Sementara ini masih yang tersangka ini sendiri. Ya, dia dari memproduksi sampai mengedarkan dia lakukan sendiri. Atas perbuatannya hukuman 5 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah menanti pelaku. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Seorang pemuda di Desa Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir diringkus polisi setelah nekat menghabisi nyawa orang lain. Pelaku nekat melakukan aksi ini karena ingin membela keponakannya yang terlibat keributan. Siswanto digelandang petugas kepolisian sektor Tanjung Raja pada Jumat pekan lalu. Pria berusia 37 tahun itu adalah satu dari 2 pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang pemuda bernama Franco Christian. Tersangka diringkus polisi saat berada di rumah kerabatnya di Desa Talang Balai Lama, Kabupaten Ogan Ilir. Pelaku bersama polisi menyita sebilah pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Di hadapan polisi, pelaku mengaku tersulut emosi saat korban terlibat keributan dengan sang keponakan Anggi. Pelaku lalu mengambil sebuah pisau yang berada di pinggangnya dan menikam ke punggung korban sebanyak 3 kali. S langsung memeluk dan menikam sehingga mengakibatkan korban ditusuk sebanyak 3 liang di bagian punggung. Atas kejadian tersebut, korban mengalami meninggal dunia setelah sampai di puskesmas. Marah lagi, dah ribut lagi. Aku tegur lagi, jangan ribut. Aku tak boleh ribut. Jangan buat cara wang itu. Masih nak ribut pasal cewek. Terus jajah perkelahian. pisau itu kau siap ke dari mana? Ada di itulah. Di pinggang kau bagian mana? Di depan sebelah kiri. Apa siap ke nian? Tidak, aku. Bawa dari mana tu? Jaga diri. Yo. Bawa dari mana? Di rumah nian. Emang yang kau nian itu? Yo. Kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah acara organ tunggal di Desa Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir 9 November 2022 lalu diduga dipicu masalah kecemburuan buta saat keponakan tersangka Anggi melihat korban bersama dengan perempuan yang disukainya. Keduanya pun lalu terlibat keributan hingga pelaku Siswanto ikut melakukan pengeroyokan. Meski korban sempat dilarikan ke puskesmas terdekat, namun sayangnya nyawanya tidak tertolong. Polisi saat ini masih memburu Anggi yang kabur usai kejadian. Sementara Siswanto dijerat polisi dengan pasal 370 ayat 3 tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian orang lain yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, kita ke informasi lainnya. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan menggelar lomba patroli keamanan sekolah yang diikuti pelajar seprovinsi Sumatera Selatan. Dalam lomba ini pelajar dari 17 kabupaten di Sumatera Selatan melakukan aksi aturan berlalu lintas secara kelompok. Lomba yang digelar di salah satu mal di Kota Palembang dibuat untuk menciptakan generasi muda yang tertib dan menjadi tauladan berlalu lintas. Selain lomba patroli keamanan sekolah, di Lantas Polda Sumatera Selatan juga menggelar lomba kampung tertib lalu lintas. Tentunya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak remaja kita supaya mereka bisa menjadi tauladan dalam tertib berlalu lintas, sehingga kedepannya mereka jadi generasi-generasi penerus bangsa yang tertib berlalu lintas dan bisa menjadi contoh atau teladan bagi remaja.